Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini gua akan bahas lagi dan simulasiin lagi guys ya dividen reinvest di saham Astra Auto Parts alias Auto guys ya. Nah, sebelum kita lanjut guys ya ke pembahasan fundamental dan simulasi dividen reinvestment, kita baiknya lihat dulu guys ya profil dari Astra Auto Part ini gitu guys ya. Astra Auto Part ini guys ya, dia itu sudah 40 tahunan guys ya. Nah itu ada 3 segmen operasi guys ya. Dia itu manufaktur, perdagangan, dan jasa yang dijalankan oleh entitas anak, entitas asosiasi maupun ventura bersama ya guys ya. Terus fokus bisnis perseroan adalah proses produksi dan distribusi aneka ragam suku cadang kendaraan bermotor, roda 2 dan roda 4 ya guys ya. Jadi memang usahanya ini memang ini guys ya, alat-alat ini guys ya, komponen-komponen suku cadang motor sama mobil ini guys ya. Dia itu juga ini guys ya, kerjasama dengan produsen-produsen kelas dunia ya, kayak Denso, Kayaba, Aisin ya, Akebono, Brake ya, GS, Yuasa Internasional, Pirelli ya, banyak banget lah guys ya. Pokoknya intinya dia itu produksi suku cadang ya untuk otomotif ya guys ya. Dan dia juga nggak hanya jualan di Indonesia doang guys ya, dia itu juga mendistribusikan suku cadangnya itu ke luar negeri juga gitu guys ya. Jadi memang ini memang sebenarnya kalau secara bisnisnya ya lumayan mantap lah guys ya si Astra Auto Part ini guys. Nah ini guys 80% itu dimiliki oleh Astra Internasional ya guys ya sahamnya. Masyarakat cuma punya 20% guys, kecil guys ya Astra Auto Part ini ya. Jadi kita coba sekarang cek laporan keuangannya guys ya. Kita nggak usah cek yang laporan keuangan manual guys ya. Zaman sudah canggih kayak gini guys ya. Itu zaman dulu waktu masih era koran guys ya. Itu kita baca laporan keuangan yang versi ini guys ya, versi detail guys ya. Kalau zaman sekarang itu sudah banyak aplikasi-aplikasi yang ngebantu kita gitu loh guys ya. Kayak misalnya ya Stockbit ini guys, kita tinggal lihat aja di sini gitu loh guys ya. Nah tahun ini guys, tahun ini tuh adalah tahun keemasannya Astra Auto Part guys ya. Dia itu di Q1 itu udah tumbuh guys 98 ya guys ya untuk EPS-nya. Di Q2 juga tumbuh lumayan signifikan guys ya, 111 dari sebelumnya 76, lalu di 2022 itu 42 guys ya. Jadi kalau kita perhatikan guys ya, di Q1 dan Q2-nya di 2023 dan 2024 ini sepertinya ini prospeknya cukup bagus gitu loh guys ya ke depannya, karena dia itu terus bertumbuh gitu loh guys ya, EPS-nya atau labanya ya guys ya, laba per lembar lah guys ya. Nah ini kalau profitnya, labanya dari sini guys ya, net income ini dia tetap ya tumbuh guys ya. Kalau IPS-nya tumbuh ya ini otomatis tumbuh guys si net income-nya atau profitnya gitu loh guys ya. Jadi dia itu hanya terpeleset di waktu pandemik guys ya. Di pandemik itu Q2-nya dia minus ya. Nah, memang tahun-tahun itu tuh berat banget guys ya untuk industri otomotif guys, karena memang adanya pandemik itu semua orang nggak keluar ya guys ya. Jadi nggak ada yang beli motor, otomatis nggak ada yang servis motor ya, otomatis nggak ada yang ganti komponen. Jadi ini si Auto Part ini, si Auto juga tekor guys waktu itu. Dia EPS-nya cuma 0,47 ya guys ya. Tapi sebenarnya kalau melihat ke belakang sebelum pandemik itu juga sebenarnya guys, ini perusahaan tuh berkembang gitu loh guys ya. Terus berkembang ya, EPS dari 66, 86, 114 ya, 126, 153 kepleset ya di 2020. Tapi bangkit lagi guys 2021 ya, dari 126, 275, 382, 426 ya guys. Perusahaan kayak gini guys ya guys ya. Ini gua disclaimer on ya guys ya.
perusahaan kayak gini ini biasanya kalau labanya terus tumbuh ini di masa depan ini, kita pegang jangka panjang, prospeknya sangat bagus guys ya. Tapi disclaimer on loh ya guys ya, biasanya guys ya, gua nggak ngejamin bahwa kinerja yang terus bertumbuh ini akan konsisten gitu loh guys ya. Bisa jadi 2025 bonyok ya, kagak tahu juga gitu loh guys ya. Jadi disclaimer seperti itu ya. Jadi Astra Autopart ini bentar lagi bagi dividen guys ini. Nah sekarang kita cek cash flow-nya guys ya. Kita cek modal dan cash flow-nya guys ya. Oke, kita coba lihat modalnya berkembang atau kagak nih guys ya. Nah ternyata bener guys, dia itu berkembang ya guys ya, terus berkembang guys. Ya kalau perusahaan modalnya berkembang, labanya biasanya juga berkembang guys, harusnya lo guys ya. Kayak lu lah guys ya, modal lu awal invest 10 juta, setelah 5 tahun modal lu naik jadi 500 juta, otomatis ya lu pasti untung lu di bursa juga lebih besar gitu loh guys ya. Ketika lu modalnya kecil dengan modal lu makin gede, otomatis profit lu makin gede gitu loh di bursa. Sama juga kayak lu dagang bakso guys ya, lu awalnya buka cuman satu cabang, modal cuman 50 juta, lalu lu untung, akhirnya lu berkembang, lu tambahin cabang-cabang ya guys ya, jadi butuh modal tambahan, modal lu naik menjadi katakanlah 150 juta, naik 3 kali lipat. Nah itu pasti keuntungan lu juga naik gitu loh guys ya. Jadi hubungannya modal dengan keuntungan tuh gitu biasanya gitu guys ya, teorinya seperti itu. Jadi modal naik itu laba harusnya naik gitu guys ya. Kalau misalnya modal naik labanya makin turun ya itu manajemennya ya mohon maaf gitu guys ya, rada-rada kurang berarti gitu guys ya. Oke, secara modal mantap banget guys ya si auto ini ya. Lalu kita coba cek cash flow-nya guys. Cash flow-nya ini juga oke punya guys. Dia nggak kekurangan lah guys masalah cash flow guys ya. Per lembar juga banyak banget ya. Free cash flow-nya itu juga 1,265 triliun ya guys ya. Dia punya duit nganggur itu 1,265 triliun ya, per lembarnya 262 ya. Ini ya cukup bagus lah guys ya. Nah, jadi artinya ada duit yang cukup banyak yang bisa dibagikan jadi dividen buat lu gitu loh guys ya. Oke, berikutnya guys kita coba cek, yaitu adalah fundamental chartnya guys ya. Nah kita pakai range 5 tahun guys ya. Kita pakai range 5 tahun supaya kita tahu gitu loh guys ya, karena ini kita ini sedang ini guys ya, kita ini sedang investasi untuk jangka panjang guys, bukan swing trade. Kalau swing trade kita pakainya yang pendek aja gitu loh guys ya, tapi inilah adalah kita sedang membaca data untuk jangka panjang ya guys ya, untuk 5 tahun guys. Kayak gini guys, ini harganya rada-rada murah ini guys ya, sedang lah di antara mediumnya dengan murah gitu loh guys ya, di 5 tahun terakhir guys untuk secara PI-nya. Untuk secara PBV guys, ini secara PBV 5 tahun terakhir ini harganya cenderung mahal ya guys ya. Dia itu average-nya min-nya di 0,62 ya, murahnya di 0,41. Terus di 0,20 ini ininya guys ya, murahnya gitu loh guys ya. Tapi dia belum pernah menyentuh angka sangat murahnya gitu guys ya. Paling pernah dia itu di 2021 itu dia menyentuh angka ini guys ya, murahnya ya, karena waktu itu memang kinerjanya lagi hancur banget guys ya, hancur banget. Kayaknya susah juga kita bisa dapetin harga di seperti harga waktu pandemik itu, agak susah guys. Waktu itu memang diskon saham itu sinting-sinting semua gitu loh guys ya. Lu kalau misalnya lu masuk waktu itu ya guys ya, waktu pandemi itu lu udah kayaknya udah kaya deh guys ya sekarang guys ya. Ya itu guys ya. Jadi kalau misalnya
harga saat ini kalau kita cek dari fundamental 5 tahunnya ini masih rada mahal secara PBV guys ya. Meskipun dia udah di bawah 1 sebenarnya PBV-nya, tapi masih pernah lebih dari ini gitu loh guys ya, harganya lebih murah dari ini. Nah, kalau kita cek 3 tahun terakhir sebenarnya ini sudah ya masih mahal juga guys ya, belum mendekati rata-ratanya gitu loh guys ya untuk harga saat ini gitu loh guys ya. Jadi memang harga saat ini tuh bukan harga yang tepat untuk masuk gitu loh guys ya, karena memang kinerjanya lagi naik plus dia mau bagi dividen di bulan ini gitu loh guys ya. Jadi memang gue simulasiin ini bukan untuk lu belinya sekarang gitu loh guys ya, lu bisa mulai mantau aja gitu guys ya, dan nanti ketika dia harganya kepleset-pleset seperti ini ya kita ambil. Oke guys ya, nggak perlu lama-lama, sekarang kita coba cek gitu dividen reinvest di saham auto ini guys ya. Oke guys ya, ini gua ini guys ya, gua akan jelasin ini, lu perhatikan baik-baik ya, ini penting guys ya. Jadi gini guys, lu invest 37 juta dapat 11.000 lembar guys ya, tahun 2012 ya, karena memang gua cari data sampai 2022 itu sampai 2002 ya, awal-awal dia ini guys ya IPO itu ternyata nggak bisa guys, karena memang data di Yahoo itu sekarang nggak bisa di-download. Yang bisa di-download hanya di investing.com, itu dia hanya menyediain data sampai 2012. Jadi kita mulainya dari 2012 aja gitu guys ya. Itu lu beli waktu itu harganya 3.400, lu dapat 11.000 lembar ya, dapat dividen. Lu investasiin lagi ya, lu investasiin lagi, lembar lu jadi dari 11.000 dapat dividen, lu masukin ya guys ya, selama 12 tahun ya, ujung-ujungnya boncos ya. Jadi lu dapat lembar 14.200 ya guys ya, dari awalnya lu 11.000 jadi 14.200. Itu lu cuman dapat ya guys ya, dividen itu cuman dapat setahun itu cuman dapat 2.400.000 guys, sebulannya cuman 200.000 gitu loh guys ya. Total aset lu ya, lu nanam 37 juta, kalau lu jual kemarin pas waktu cumdet ya, cumdet 2024 gitu loh guys ya, itu lu cuman dapat ya duit cuman 11 juta gitu loh guys ya, ditambah dividen terakhir, ditambah sisa duit juga cuma dapat 14 juta ya, lu imbal baliknya minus 61% ya guys ya. Jadi memang yang mau gua infokan di sini adalah yaitu entry saham ya, meskipun dia fundamentalnya lumayan oke, dividen juga rutin, tapi harga kemahalan, bonyok gitu loh guys ya, boncos gitu guys ya. Nah, tapi kita coba simulasikan nih guys ya. Kita simulasikan untuk kedepannya gitu loh guys ya. Tapi sebelum itu guys, gua mau jelasin harga dari auto ini guys ya. Harga auto ini book value-nya 2.800, EPS rata-rata 5 tahun terakhir itu 1488 ya guys ya. Harga wajarnya tuh di 3.400 ya guys ya. Ini harga wajarnya. Untuk harga saat ini itu margin of safety-nya 32%. Nah, rekomendasi si Benjamin Graham itu kita lebih bagus kita beli itu di 40% dari harga wajar gitu loh guys ya. Jadi harga amannya dari auto ini tuh di 2083 sebenarnya guys ya. Jadi kalau kita beli di 2083 itu relatif aman gitu loh guys ya. Meskipun ya dia itu harganya waktu pandemik guys, bagi dividen 42 per lembar juga pernah harganya itu cuma di 920 ya. Ini sangat murah, tapi ya memang rasanya mustahil guys ya, dia akan balik ke harga ini lagi gitu guys ya. Jangankan ke 920, ke 150 aja juga kemungkinannya kecil kalau kinerjanya masih seperti ini tadi gitu loh guys ya, terus bertumbuh gitu loh guys ya. Dan kita juga berharap dia kepleset
profitnya sampai hancur kayak waktu COVID itu, kalau nggak ada kejadian luar biasa seperti COVID kayaknya juga nggak mungkin gitu guys ya. Makanya kita pedomannya di harga aman ini aja di 2083 itu harga aman dari auto gitu guys ya. Oke guys, kita simulasikan di investasi 46 juta ya, asumsi harganya itu tumbuh 2%-an ya, seperti kondisi di 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir ya guys ya. Dapat lembar 20.000, nah itu kita investasi 10 tahun ke depan itu bisa dapat aset jadinya 160 aset jadi 152 juta ya guys ya. Plus dividen terakhir kita bisa dapat duit 165 ya guys ya. 165 juta. Persen imbal baliknya 255% ya. Ini kalau kita mulai investasinya sekarang itu sepertinya memang lebih menguntungkan gitu loh guys ya. Karena gua juga mensimulasikan kalau kita entry di 2020 ya di harga 920 dengan duit yang relatif sama dapat 40.000 lembar gitu loh guys ya. Jadi lu kalau masuk auto ini di 2012 harga waktu itu masih kemahalan ya, itu lu cuma dapat 11.000 lembar. Kalau lu entry di 2020 harga lagi murah-murahnya itu dapat 40.800. Lu sekarang udah bisa dapat sebulan tuh 693.000 guys, setahun di 8.300.000. Nah, aset lu itu di 100 juta dengan total duit plus dividen terakhir itu di 107 juta. Imbal balik lu jadi 187 gitu guys ya. Ini guys ya, ini gua insight-nya di sini apa guys? Jadi lu entry saham itu harus mencari titik-titik yang seperti ini gitu loh guys ya. Kalau titik-titik seperti ini lu reinvest, lu untung besar gitu loh guys ya. Jadi karena waktu itu guys kita cek fundamental lagi ya. 2020 tadi guys, waktu itu tuh super murah ya harga dari si auto ini. Secara PBV-nya super murah guys waktu tahun 2020 itu loh gitu loh guys ya. Secara PBV super murah, tapi secara PE kayaknya sih kita coba cek lah guys ya, secara PE-nya. Nah, secara PE itu ini guys ya, tahun-tahun itu tuh nggak terdefinisi kayaknya karena mungkin terlalu kecil ya PE-nya waktu itu. Ya, ini secara PE ini semakin murah nih guys ya si auto ini. Artinya kesimpulannya guys, saham auto ini untuk sekarang ini dia terus bertumbuh labanya dan dia rutin banget gitu loh guys ya, bagi dividen itu setahun 2 kali gitu guys ya, dengan yield yang ya lumayan gede lah, setahun itu di 7,68%. Itu kalau lu invest dari cumditnya gitu guys ya. Tapi kan dividen reinvest lu beli waktu cumdit itu adalah sebuah kekonyolan yang luar biasa gitu loh guys ya. Kita harus belinya di harga-harga yang paling murahnya gitu loh guys ya. Jangan sampai beli di cumdit. Cumdit itu kesalahan besar lah guys ya. Kita beli saham mencari dividen di harga cumdit itu kesalahan besar. Tetapi kenapa omon-omon kok pakai harga cumdit? Ya karena biar kita melihat situasi terburuknya gitu loh guys ya. Karena biasanya cumdit ini adalah harga termahal dari saham. Itu biasanya ada di cumditnya gitu loh guys ya. Ya kayak gitu guys ya. Intinya saham auto ini harga amannya di 2083 ya guys ya. Untuk harga saat ini itu 2330 itu mending jangan diambil karena ini sudah mau bagi dividen gitu guys ya. Kalau lo mau swing juga harusnya entry-nya waktu kemarin nih guys ya, waktu kita bahas di sekitar bulan Agustus gitu loh guys ya. Jadi ambil di Agustus kemarin masih di 2000-an gitu guys ya, masih di harga amannya gitu guys ya. Terus nanti mendekati cumdit kita jual gitu loh guys ya. Tapi untuk dividen reinvest kita nggak hanya harga aman aja, tapi harus harga yang secara ini guys ya, secara ini loh guys ya, secara tren itu ada di support-supportnya gitu loh guys ya. Misalnya di 2024 ini supportnya tuh di 1835 ya, kita upayakan untuk bisa ambil di harga itu karena kita ini dividen reinvest, jadi nggak buru-buru gitu guys ya, jadi santai aja gitu ya. Oke, mungkin kayak gitu dulu guys ya omong-omong kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.
Wassalam.